Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan Sekolah Minggu GPDI Getsemani. Nah, hari ini bersama dengan saya Fani dan Angel. Nah, kita berdua mau memuji nama Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang menjadi malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang menjadi malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari pagi hari, siang menjadi malam, aku diberkati. Pemudanya, kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Semua diberkati Tuhan, semua diberkati Tuhan. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Bu Nuning. Halo anak-anak semua, jumpa lagi pagi ini lewat ibadah online sekolah minggu kita. Pagi ini Bu Nuning mau cerita tentang seorang yang bernama Naaman. Kisah ini diambil di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Nanti dibaca ya, Alkitabnya dibuka, kisah ini ada di sana. Nah, Naaman ini adalah seorang perwira Raja Aram. Satu ketika Naaman menderita sakit kusta. Kelihatan ya? Apa sih sakit kusta? Sakit kusta itu luka di seluruh tubuhnya, muka, semua tangan, kaki, semua seluruh tubuhnya. Naaman ini penuh dengan luka-luka. Nah, saat itu penyakit kusta itu adalah sesuatu yang hina ya. Apalagi Naaman adalah seorang yang memiliki jabatan pada saat itu sebagai panglima tentaranya Raja Aram. Nah, sehingga seluruh keluarganya bahkan istrinya sedih sekali melihat suaminya. Istrinya dari Naaman, dia sedih sekali karena suaminya menderita sakit kusta. Tetapi mereka memiliki seorang pelayan dari bangsa Israel. Nah, pelayan ini gadis kecil yang setia kepada tuannya. Si gadis ini berkata kepada istri dari Naaman ini, "Apabila tuanku berkenan, pergilah ke Samaria. Di sana ada seorang nabi yang bernama Elisa. Mungkin dia bisa menyembuhkan tuanku." Nah,
Akhirnya istri dari Naaman ini berkata kepada suaminya, mengatakan apa yang disampaikan oleh pelayannya tadi kepada Naaman, bahwa di Samaria ada seorang nabi yang mungkin bisa menyembuhkannya. Nah, kemudian si panglima dari Raja Aram ini, dia berkata, baiklah istriku, aku akan meminta izin kepada raja untuk pergi menemui Nabi Elisa. Nah, kemudian pergilah Naaman ini membawa pasukannya, membawa prajurit, membawa uang, membawa persembahan emas, perak, membawa harta untuk diberikan kepada Nabi Elisa. Sampai di sana, ketika sampai di tempatnya Elisa menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, nah ternyata Elisa tidak menemuinya, tetapi Elisa menyuruh seorang pelayannya untuk menemui Naaman. Pelayannya Nabi Elisa. Pelayannya ini bilang kepada Naaman bahwa, Tuanku, Nabi Elisa berkata, kalau engkau mau sembuh, pergilah ke sungai Yordan dan mandilah di sana sebanyak 7 kali. Nah, apa yang dilakukan oleh Naaman? Apakah dia menuruti perintah Nabi Elisa? Ternyata dia marah, anak-anak. Karena apa? Karena Nabi Elisa sudah tidak menemuinya. Terus dia berpikir bahwa Nabi Elisa akan menumpangkan tangannya itu ke atas tubuhnya, mendoakannya sehingga dia akan sembuh. Tapi ternyata apa? Nabi Elisa menyuruh dia mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kita sungai Yordan ini sungai yang kotor, sehingga dia jengkel dongkol ya. Masa aku seorang panglima yang besar disuruh mandi ke sungai yang kotor? Tapi ada seorang prajuritnya yang berkata kepada Naaman yang lagi jengkel tadi, dia berkata, Tuanku, cobalah engkau turuti apa yang dikatakan Nabi Elisa tadi. Siapa tahu memang dengan cara itu Tuanku menjadi sembuh. Nah, akhirnya dengan berat hati Naaman ini pergi ke sungai di mana Nabi Elisa menyuruhnya mandi di sana sebanyak 7 kali. Dia lepas pakaiannya, dia menceburkan dirinya ke dalam sungai itu, dia menghitung 1, 2, 3 sampai 6, belum terjadi apa-apa di dalam tubuhnya. Kemudian pada kali yang ketujuh, ketika dia menenggelamkan tubuhnya di dalam sungai, dan ketika dia keluar dari air, apa yang terjadi anak-anak? Benar seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Tubuhnya menjadi bersih, luka-lukanya hilang semua, penyakit kustanya sembuh. Kita lihat ya. Nah, kelihatan? Sudah nggak ada lagi lukanya, kulitnya menjadi bersih kembali seperti ketika dia belum sakit kusta. Nah, dia betapa gembiranya hatinya, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa benar. Dia senang sekali, dia memakai pakaiannya kembali, dia pergi lagi kepada Nabi Elisa. Kemudian dia berkata kepada Elisa, memberikan harta benda yang dibawa tadi, mempersembahkannya sebagai hadiah kepada Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa berkata apa? Nabi Elisa menolak semua yang diberikan oleh Naaman kepadanya, karena Nabi Elisa berkata bahwa aku hanyalah pelayan Allah, yang menyembuhkan engkau bukan aku, tetapi Allah yang berkuasa. Akhirnya Naaman membawa kembali semua harta bendanya, pulang kembali ke tempatnya dia, membawa hartanya kembali dengan keadaan yang sudah disembuhkan. Karena ia walaupun pertamanya tadi tidak mau menuruti, pada akhirnya dia taat akan apa yang dikatakan Nabi Elisa, sehingga dia mendapatkan kesembuhan. Nah, anak-anak semua, pelajaran yang kita dapatkan lewat firman Tuhan pagi hari ini apa? Benar, salah satunya bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup memelihara kita asal kita taat kepadanya. Tapi ada satu hal yang ingin Pununi sampaikan saat ini.
bahwa kita, walaupun kita semua masih kecil, tapi kita bisa menjadi saksi, menjadi terang seperti gadis kecil pelayan dari Naaman tadi. Kalau nggak ada gadis kecil yang menceritakan tentang Nabi Elisa, tidak akan ada Naaman yang disembuhkan. Karena ada gadis pelayan yang menceritakan tadi, di sana ada Nabi Elisa, di Samaria ada Nabi Elisa, maka Naaman bisa mengetahui berita ini dan dia disembuhkan dari sakit kustanya. Nah, anak-anak, kita bisa menjadi saksi di sekeliling kita. Kita bisa bercerita tentang Allah, tentang Tuhan yang kita miliki. Kita memiliki Allah yang berkuasa. Kita bisa bercerita kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada kakek nenek kita, kepada om tante kita, sehingga seperti pujian tadi yang kita nyanyikan sama-sama, kita semua diberkati. Bukan hanya kita yang mendapatkan berkat, sekeliling kita juga mendapatkan berkat lewat kehidupan kita, lewat kesaksian kita. Puji Tuhan, siapa yang mau belajar menjadi saksi seperti pelayan Naaman tadi? Angkat tangannya. Oh, semua mau kan jadi saksi. Kita belajar menjadi saksi-saksinya Tuhan sehingga kita menjadi terang di sekeliling kita. Ayat hafalan kita ada di dalam Matius 5 ayat ke-16a. Bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu hidupku menggenapi firman Tuhan pagi ini sampai di sini kita ketemu lagi. tanda mujizat Haleluya. sertai Puji tiap langkah